Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 829 Dunia Api yang Aneh. Magma Cihai mencakup area yang luas, dan saat kapal bergerak lebih dalam, elemen api di udara menjadi semakin melimpah. Ini memberi Tangsan perasaan aneh, seolah-olah dia jatuh ke pelukan api, dan bahkan elemen api di sekitar tubuhnya terus-menerus menyusup ke tubuhnya. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan undet api Phoenix, dia tidak akan terluka oleh elemen api ini. Terlebih lagi, elemen api ini tampaknya memiliki kemampuan untuk berasimilasi, dan mereka mencoba untuk mengasimilasi dirinya sendiri, yang lebih aneh lagi. Sungguh energi yang luar biasa. Tentu saja, dengan kultivasinya, dia pasti tidak akan berasimilasi, tetapi dia bisa merasakan bahwa asimilasi ini bukan karena kebencian, tetapi lebih seperti melindunginya. Karena jika makhluk lemah memasuki magma Cihai ini, akan sulit untuk bertahan hidup di sini jika tidak berasimilasi dengan elemen api. Proses asimilasi dapat digambarkan sebagai pembaptisan. Huo Zhao mengalihkan pandangannya ke Tangsan dari waktu ke waktu, melihat bahwa ekspresinya masih sama, warna mata dan rambutnya tidak berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Huo Zhao tidak bisa tidak berkata kepada Tangsan, semakin dalam kita pergi, semakin tinggi suhunya. Elemen api dari magma Cihai akan melindungi makhluk yang masuk, aku tidak perlu melawan. Setelah dijaga oleh elemen api, kamu akan meninggalkan magma di masa depan. Dalam jangkauan Cihai, elemen api akan secara otomatis keluar dari tubuhmu, dan kamu secara bertahap akan kembali ke penampilan aslimu. Tangsan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Apa yang akan terjadi jika kamu meninggalkan jangkauan magma Cihai? Huo Zhao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bangga, kami adalah orang-orang dari Dewa Api, dan kami akan melindungi tempat ini selamanya. Kami tidak akan pergi dari sini dengan mudah. Jadi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami setelah kami meninggalkan daerah ini. Tangsan mengangguk, memang, orang-orang Huoli yang mirip dengan manusia ini sangat bergantung pada elemen api, jika mereka pergi dari sini, diperkirakan akan berdampak besar pada mereka. Elemen api menyembur keluar dari bagian belakang perahu, mendorong perahu untuk membelah ombak. Tangsan menemukan bahwa di bagian bawah perahu ada keberadaan yang mirip dengan lingkaran keterampilan jiwa, dan lingkaran keterampilan jiwa inilah yang memobilisasi elemen api, mendorong perahu ke depan, memungkinkan perahu melaju dengan kecepatan tinggi. Lingkaran keterampilan jiwa juga dapat memperoleh energi dari magma Cihai, dan tidak perlu mengkonsumsi kekuatan orang-orang Huoli ini di kapal, mereka hanya perlu memandu arah dan menjaga lingkaran keterampilan jiwa tetap terbuka. Seperti yang dikatakan Huo Zhao, semakin dalam magma Cihai, semakin tinggi suhu sekitarnya. Mata hanya bisa melihat tempat-tempat yang lebih dekat, dan tempat-tempat yang agak jauh, cahayanya terdistorsi karena suhu tinggi, sehingga sulit untuk melihat. Peningkatan suhu ini tentu saja tidak akan membahayakan Tangsan, dan bahkan membuat garis keturunan Phoenix api undet di tubuhnya semakin bersemangat. Dengan menyerap elemen api murni di sini, kekuatan garis keturunan menunjukkan tanda-tanda evolusi. Meskipun tingkat kultivasi Tangsan saat ini telah meningkat ke peringkat ke-11, sebagian besar kekuatan garis keturunannya masih di peringkat ke-10. Ini tidak mungkin. Kelemahan terbesar dari transformasi Dewa Iblis adalah dibatasi oleh konsentrasi pembuluh darah. Hanya kekuatan dari dua garis keturunan super yang diringkas oleh Tangsan sendiri yang dapat ditingkatkan melalui kultivasinya sendiri. Lagi pula, ini adalah garis keturunan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dia ciptakan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dengan peningkatan ranah, hanya Kaisar Perak Biru Chaos dan perubahan Jinmeng yang dipromosikan ke urutan ke-11. Pada saat ini, dirangsang oleh elemen api murni dari dunia luar, dia jelas merasa bahwa garis keturunan Phoenix api undetnya terus meningkat, dia bahkan merasa bahwa jika dia tinggal di sini untuk berkultivasi, dia seharusnya dapat meningkatkan garis keturunan Phoenix api undet ke level dalam waktu dekat ke urutan 11. Air laut di bawah secara bertahap berubah dari merah pucat menjadi merah tua, dan masih semakin dalam. Tangsan menemukan melalui persepsi indera ilahinya bahwa setelah masuk lebih dalam, makhluk di magma Cihai menjadi lebih sedikit, tetapi makhluk apapun yang dia rasakan jauh lebih kuat daripada laut luar, hampir semuanya berada di atas peringkat ke-6, dan beberapa bahkan mencapai ke-9. Makhluk laut yang bermutasi ini tumbuh subur di sini. Di Laut Merah Magma,
mereka seperti tubuh energi, terus-menerus menyerap elemen api, dan terus-menerus mengembangkan napas kehidupan mereka sendiri. Ketika mereka sampai di sini, Tang San juga bisa merasakan bahwa aura kehidupan yang mereka pancarkan mengembun ke kedalaman laut merah magma. Jelas ada sesuatu yang menyerap energi kehidupan ini. Ini adalah siklus, tidak diragukan lagi, siklus yang luar biasa. Dalam kisaran ini, elemen api memelihara semua makhluk, dan energi kehidupan yang mereka hasilkan diumpankan kembali ke magma Cihai, sehingga elemen api yang dilepaskan oleh magma Cihai menjadi ramah dan dapat terus diserap. Makhluk-makhluk ini tumbuh, dan energi kehidupan yang dilepaskan setelah mereka tumbuh akan lebih kuat, dan dapat lebih menjaga keseimbangan ekologi magma Cihai. Ini adalah tempat yang aneh. Seperti kata pepatah, dunia ini besar dan penuh keajaiban. Jika kamu tidak berjalan-jalan, kamu tidak akan dapat menemukan dunia yang begitu aneh hanya dengan imajinasi. Tang San juga menemukan bahwa ketika mereka pergi jauh ke dalam laut merah magma, orang-orang Huoli di kapal menjadi lebih energik, jelas dipelihara oleh elemen api murni, keadaan mereka menjadi lebih baik dan bahkan memiliki basis kultivasi. Dipengaruhi oleh elemen api, bahkan kecepatan kapal menjadi lebih cepat. Semua ini sangat aneh. Elemen api adalah segalanya di dunia ini, dan semuanya bergantung padanya untuk eksis. Jika bukan karena kepastian penuh Tang San bahwa tidak ada dewa lain di plane ini selain dia benar-benar merasa seperti ada dewa api di sini. Dibandingkan dengan seluruh lautan biru yang tak berujung, area magma Cihai hanya setetes di lautan. Warna laut berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, sehingga cahaya di sekitarnya menjadi redup. Tang San secara bertahap merasakan inti dari laut merah magma ini. Tidak ada daratan di dalam magma Cihai, tetapi dia bisa merasakan bahwa di bawah laut, ada gunung berapi besar dengan magma yang mengalir di bawah laut. Area kabut tebal yang luas muncul di depan mereka, dan kabut tebal ini dihasilkan setelah magma di bawah permukaan laut bersentuhan dengan air laut. Kabut-kabut ini bergegas ke langit dan menghalangi matahari, yang membuat cahaya di bawah redup. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi merah tua. Anehnya, kabut air tidak mempengaruhi tampilan permukaan magma Cihai. Meskipun suhu di sini telah menjadi lebih tinggi, cahayanya tidak terdistorsi sebanyak di luar, dan masih dapat terlihat dengan jelas. Mereka bertemu dengan kapal lain, dan situasi di kapal itu mirip dengan mereka, dengan sekelompok kecil orang dari suku Huoli. Huo Zhao mengeluarkan keong merah dari tangannya dan meniupnya ke mulutnya, dan keong itu mengeluarkan suara, "Wu." Sangat jauh, Tang San merasakan kesadaran memindai ke arah mereka. Feng Hao Doulo tingkat dewa. Tidak ada keraguan bahwa suku Huoli memiliki Feng Hao Doulo tingkat dewa. Tang San tidak terkejut sama sekali tentang ini. Klan Huoli mampu menjaga lautan magma yang begitu ajaib. Akan sangat aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada Feng Hao Doulo tingkat dewa. Tang San tidak menahan kesadaran spiritualnya sendiri, tetapi membiarkan kesadaran spiritualnya dilepaskan dengan damai di luar tubuh, mengekspresikan kebaikannya. Cahaya merah keemasan tiba-tiba menyala di kejauhan, dan cahaya merah keemasan langsung berakselerasi, seperti bintang jatuh yang terbang lurus ke arah Tang San dan yang lainnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Huo Zhao yang terbang dengan elemen api. Solen 5 Chapter 830 Huo Xing. Penatua ada di sini, Huo Zhao berkata kepada Tang San di sampingnya. Tang San tersenyum dan mengangguk, mengambil inisiatif untuk berjalan ke haluan. Cahaya api turun dari langit, cahaya yang kuat jatuh, dan senyum tipis muncul di wajah Tang San. Sesosok muncul di haluan kapal, dan perahu masih mempertahankan tren maju, dan tidak terpengaruh oleh angka ini. Di haluan adalah seorang pria parubaya, sangat tampan, dengan sepasang mata memancarkan cahaya merah keemasan, menyipitkan mata ke arah Tang San ke atas dan ke bawah. Tang San sedikit mengangguk, menyapanya, dan pada saat yang sama menyampaikan pikirannya dengan perasaan spiritualnya. "Halo, tetua klan Huoli, aku Tang San dari klan manusia." Tetua klan Huoli dengan hati-hati merasakan aura di tubuh Tang San, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya, mengatakan, "Halo, tamu terhormat dari jauh. Auramu sangat aneh, aku bahkan tidak bisa menilai kekuatanmu. Alasan mengapa itu mulia adalah karena kamu tidak dapat menilai kultivasiku." Tang San tersenyum ke dalam, tetapi di permukaan dia berkata sambil tersenyum, "Itu mungkin karena kemampuanku tidak sama dengan para bangsawan. Aku berlayar di laut biru yang tak berujung, dan aku tidak sengaja melewati tanah yang berharga sebelumnya. Aku menemukan dunia ajaib seperti itu." Penatua klan Huoli berkata, "Namaku Huo Xing. Kamu seorang tamu dari jauh, hanya untuk mengundangmu ke klanku sebagai tamu."
Dia melambaikan tangannya, dan perahu itu segera dikelilingi oleh elemen api yang kaya, dan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, karena kecepatan kapal tiba-tiba meningkat secara signifikan. Huo Xing berkata kepada Tang San, tamu terhormat ada di sini pada waktu yang tepat. Baru-baru ini klan kami mengadakan perayaan vulkan. Selamat datang di Magma Cihai. Setelah berbicara, dia membungkuk sedikit ke Tang San lagi untuk menunjukkan rasa hormat. Tang San buru-buru membalas hormat dan berkata sambil tersenyum, ini kehormatanku. Ini adalah perjalanan yang berharga untuk dapat melihat dunia ajaib seperti Magma Cihai. Jika memungkinkan, aku ingin memintamu untuk memperkenalkan Magma Cihai kepadaku situasinya, oke? Huo Xing berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Magma Cihai kami selalu menyambut teman-teman. Kami adalah dunia independen di sini, dan itu sangat aneh di seluruh bintang Falan. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah manusia, yang mengejutkanku, manusia yang aku tahu, adalah spesies umum yang hidup di benua Falan, dan aku tidak menyangka manusia memiliki kekuatan sepertimu. Hati Tang San tergerak, dan berkata, Penatua Huo Xing juga tahu tentang benua Falan. Marshal berkata bahwa manusia adalah spesies yang umum, dan itu adalah pernyataan yang sangat sopan. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Tang San seperti apa manusia di benua Falan. Huo Xing mengangguk dan berkata, kami dekat dengan Kekaisaran Matahari, dan kami biasanya memiliki beberapa pertukaran dengan mereka, dan kami juga bertukar bahan satu sama lain. Secara alami, kami tahu benua Falan. Tang San mengangguk dan tersenyum, jadi begitu. Melalui kata-kata Huo Xing, dia mengerti di mana dia berada saat ini. Setelah berhari-hari terbang, dia seharusnya melakukan perjalanan dari timur benua Falan, mengelilingi utara bintang Falan, dan tiba di barat benua Falan. Magma Cihai ini terletak di Samudra Biru tak berujung di barat benua Falan, yang merupakan Sun Sin Empire of the Monster Rache. Di sini, tampaknya tidak jauh dari Richen Empire. Dengan kata lain, jika kamu terbang sesuai dengan rencana awal, kamu akan dapat melihat benua Falan lagi dalam beberapa hari. Hanya saja dia tidak menyangka Kekaisaran Richen akan melaut dan berkomunikasi dengan suku Huoli di Magma Cihai. Huo Xing berkata, Magma Cihai kami sangat bergantung pada keberadaan Gunung Huoshen. Orang-orang Huoli memiliki sejarah panjang, jadi aku tidak akan membicarakan asal-usul kami, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang asal-usul kami. Klanku selalu menjaga Gunung Huoshen dan tinggal di dekat Gunung Huoshen, dan Gunung Huoshen selalu melepaskan magma inti dan mengurangi tekanan di planet. Arti keberadaan klan kami adalah untuk menstabilkan lingkungan ekologi daerah ini dengan menyesuaikan elemen api, dan kami berkembang di daerah ini. Kami membangun kota vulkan berdasarkan gunung vulkan, dan juga tempat tinggal klan kami. Tang San berkata dengan heran, apakah kota vulkan di bawah laut? Huo Xing tersenyum dan berkata, tepatnya, itu harus berada di dalam celah gunung vulkan. Bagi keluargaku, tidak ada yang lebih dekat dari gunung vulkan. Dengan kekuatan tamu terhormat, seharusnya tidak ada masalah untuk pergi ke tempat kami, kamu akan melihatnya nanti. Tang San terkejut, membangun kota di mulut gunung berapi aktif, dan gunung berapi masih meletus, tidak pernah terdengar. Orang-orang Huoli sangat kuat. Huo Xing melanjutkan, suku Huoli adalah nama kolektif dari suku kami. Faktanya, semua makhluk yang hidup di Laut Merah Magma dapat dikatakan sebagai suku Huoli. Di sini, semua orang hidup berdampingan dengan damai, dan kami suku Huoli adalah penjaga seluruh suku. Alasan mengapa kami mengenal kalian manusia adalah karena orang Huoli kami sangat mirip dalam penampilan dengan manusia. Tapi kami yakin bahwa tidak ada kekerabatan antara manusia dan orang Huoli, yang sangat aneh. Tang San mengangguk dan berkata, dunia ini begitu besar sehingga ada keajaiban. Huo Xing berkata sambil tersenyum, tepat sekali. Tamu yang terhormat, kami akan segera tiba. Tak perlu dikatakan, Tang San sudah merasakan suhu di sekitarnya sangat tinggi. Langit penuh dengan uap air panas, dan air laut di depan tidak lagi berwarna merah tua, tetapi merah keemasan, terus-menerus melonjak ke atas, memuntahkan banyak udara panas. Tidak diragukan lagi, ini adalah pusat Magma Cihai, dan di bawah laut adalah kawah Magma Cihai. Perahu menuju lurus ke depan menuju laut berkabut. Melihat bahwa itu akan mencapai daerah itu, tiba-tiba, bagian depan kosong, dan haluan perahu langsung turun. Semua orang Huoli ditutupi dengan lingkaran cahaya merah keemasan. Sudut 10 derajat langsung menukik ke bawah. Permukaan laut tampak retak-retak, membentuk air terjun yang jatuh. Tang San bergeming, kakinya seperti dipakukan ke perahu. Perahu jatuh, dan pemandangan di sekitarnya menjadi jelas.
Tang San melihat bahwa sejumlah besar air laut mengalir dari segala arah, mengalir ke kawah, dan kemudian sejumlah besar kabut tebal naik. Di bawah laut terdapat kawah gunung berapi yang sangat besar, dan air laut yang mengalir menyatu dengan magma yang dikeluarkan dari kawah membentuk uap air yang menghanguskan. Dan di sekitar air laut seperti air terjun, lapisan lingkaran cahaya merah keemasan terus mengalir masuk. Lingkaran cahaya merah keemasan ini sangat aneh. Dengan bantuan mereka, air laut dapat mempertahankan keadaan ini. Ketika kapal yang jatuh hendak mencapai magma di bawah, tiba-tiba berputar dan datang lagi, dan cahaya merah keemasan menariknya ke dalam air terjun. Sinar cahaya merah keemasan memotong laut, dan saat berikutnya, Tang San mengikuti perahu ke dunia merah keemasan. Ini adalah gua, dan dinding batu di sekitarnya semuanya berwarna merah keemasan. Teman baik, ini semua adalah logam langka, atau logam jenis api terbaik. Bahkan Tang San tidak mengenali logam apa ini. Namun unsur api yang terkandung di dalamnya sangat kaya dan mengejutkan. Aliran air mendorong perahu untuk melanjutkan di sepanjang gua dan menempuh jarak sekitar 100 meter. Aliran air di bawah secara bertahap menurun, dan perahu berhenti. Huo Xin memberi isyarat tolong kepada Tang San, mengatakan, silakan ikut aku, tamu terhormat. Setelah berbicara, dia turun dari kapal terlebih dahulu. Solen 5 Chapter 831 Kota Vulkan. Di satu sisi gua ada jalan setapak yang naik sedikit lebih tinggi. Tang San turun dari kapal, dipimpin oleh Huo Xin, dan berjalan maju. Mereka berbelok ke pertigaan jalan dan terus menuruni diagonal. Karena dinding gunung di sekitarnya semuanya berwarna merah keemasan, tidak perlu penerangan lain di sini sama sekali. Sepanjang jalan ke bawah, udaranya tidak tipis, dan oksigennya sangat melimpah. Melewati dua gua satu demi satu, berjalan sekitar 500 meter di bawah Sinklin, di pintu keluar, Huo Xin berhenti. Tang San datang ke Huo Xin dan segera melihat pemandangan yang aneh. Dia melihat sekeliling, dan sejauh mata memandang, itu adalah warna merah keemasan yang aneh. Ini adalah kota di dasar laut, dan skalanya cukup besar, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kota utama di benua Falan, itu juga seperempat dari ukuran kota utama. Proyek yang sangat besar untuk membangun kota seperti itu di sebelah gunung berapi, masih jauh di bawah laut. Di kota ini, kamu bahkan dapat melihat sebuah danau, tetapi danau itu tidak diisi dengan air danau, tetapi dengan magma panas. Bangunan-bangunan di kota itu hampir semuanya terbuat dari batu, dan kebanyakan dari mereka adalah batu merah tua, dan gua besar itu sendiri memancarkan sentuhan merah keemasan, yang membuat cahaya di kota terlihat sangat berlimpah. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Tang San tidak bisa tidak mengagumi. Huo Xin tersenyum dan berkata, ini adalah kota vulkan dari klanku. Tamu terhormat diundang. Dia kemudian berjalan menuruni tangga terlebih dahulu. Ada ratusan gua yang memasuki kota vulkan seperti ini. Ada juga jutaan orang Huoli. Tang San sekarang pada dasarnya menyimpulkan bahwa orang-orang Huoli ini adalah inti sebenarnya dari seluruh orang Huoli. Mereka dapat bertahan hidup di darat, dan mereka yang hanya dapat bertahan hidup di Laut Merah Magma adalah orang-orang Huoli tingkat yang relatif rendah. Di Vulcan City, selain elemen api, hampir tidak ada elemen dengan atribut lain. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang paling cocok bagi orang-orang Huoli untuk tinggal. Dalam lingkungan seperti itu, kemampuan atribut api dari orang-orang Huoli tidak bisa kuat. Jika tidak ada kekuatan yang cukup, tidak ada cara untuk bertahan hidup di dunia dengan suhu yang sangat tinggi ini. Menuruni tangga, Huo Xin berkata, VIP, aku akan membiarkan Huo Zhao membawamu untuk beristirahat dulu. Konferensi vulkan kami akan segera dimulai. Untuk klanku, ini adalah festival besar. Aku harus melapor kepada pemimpin klan terlebih dahulu. Aku akan membawamu ke upacara akbar klanku nanti. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu akan sibuk dulu. Huo Xin berbalik dan pergi dengan cepat, sementara Huo Zhao bergegas maju, memimpin Tang San ke bagian dalam kota vulkan. Kota vulkan sangat besar, dan setelah memasuki kota, orang-orang Huoli dapat terlihat di mana-mana. Orang-orang Huoli ini menatap penasaran ketika mereka melihat Tang San. Mereka tampaknya semua berani, tidak waspada, menjijikkan atau takut karena Tang San bukan dari ras yang sama. Rupanya, mereka telah melihat orang asing di kota lebih dari sekali. Tang San bertanya kepada Huo Zhao, apakah kamu sering memiliki orang asing di sini? Huo Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak benar. Tetapi kadang-kadang, setidaknya sebuah kelompok yang dapat dikenali oleh kami akan memiliki kesempatan untuk datang ke kota vulkan kami.
Ketika para tetua baru saja menyapamu, mereka telah mengenalimu, jika tidak, dia tidak akan membawamu ke sini, tetapi akan membiarkanmu meninggalkan lautan magma. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa standarmu untuk mengenali orang asing? Huo Zhao berkata, kamu tidak bisa ditolak oleh vulkan, setidaknya kamu harus dekat dengan elemen api. Ini adalah standar bagi orang-orang Huoli kami untuk mengenali orang asing. Hanya dengan dekat dengan elemen api, kami dapat bertahan hidup di Laut Merah Magma. Jika kamu ingin datang ke kota vulkan kami, kamu harus memiliki sejumlah kekuatan, jika tidak, itu akan membahayakan orang lain. Tang San mengangguk dan berkata, masuk akal. Memang kalau mau ke sini, tidak mungkin tanpa kekuatan tertentu. Kelangsungan hidup di dunia ini penuh dengan elemen api, kurangnya kultivasi, akan terkikis oleh elemen api, racun api di sini bukan lelucon. Orang-orang Huoli lebih tinggi dari manusia, dan kebanyakan dari mereka terlihat baik. Pakaian mereka relatif terbuka, sebagian besar pria memakai celana pendek, ada berbagai pola aneh di permukaan kulit putih cocok dengan pola merah, yang sangat mencolok. Pakaian wanita relatif lebih cerah, tetapi hanya menutupi bagian penting. Gadis-gadis dari suku Huoli semuanya cantik, ramping dan tinggi. Sebagian besar dari mereka memiliki mata merah muda, dan ketika mereka berjalan di jalan, tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Tampaknya karena perayaan akan segera dimulai, mereka semua bersemangat. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa ada banyak kesamaan antara kota vulkan ini dan kota-kota di benua Falan. Ada juga toko di jalanan, tetapi tidak ada restoran atau hotel, tetapi masih ada toko yang menjual barang. Tang San berniat pergi melihat produk di toko-toko ini, tetapi ketika dia pertama kali tiba, dia masih pergi jauh ke kota di bawah kepemimpinan Huo Zhao. Semakin dekat ke pusat kota, semakin besar skala bangunannya. Huo Zhao membawa Tang San ke sebuah gedung tinggi dan berkata kepadanya, disinilah klanku menjamu tamu. Para tamu dari luar semua tinggal di sini, harap tunggu di sini. Tang San mengangguk. Welcome Building adalah bangunan batu dengan total 3 lantai. Memasukinya, 2 wanita Huoli segera menyambutnya. Huo Zhao menjelaskan beberapa patah kata kepada mereka, dan mata kedua wanita Huoli itu tertuju pada Tang San. Huo Zhao datang ke Tang San dan berkata sambil tersenyum, mereka sangat ingin tahu ketika mereka melihatmu, bagaimanapun juga, kamu adalah manusia pertama yang datang kepada kami. Hanya ketika kami melihatmu, kami tahu bahwa roh-roh kerajaan Richen tidak mengatakan apa-apa. Tidak, penampilan manusia sangat mirip dengan kita. Jika kamu mengubah warna rambut dan matamu menjadi merah, itu tidak berbeda dengan klanku. Mereka bilang kamu tampan dan ingin tahu apakah kamu akan bergabung dengan kami juga. Hari Dewa. Tang San tersenyum dan berkata, memang, aku juga merasa sangat ramah ketika aku melihatmu. Bagaimanapun, penampilan semua orang terlihat hampir sama. Kedua wanita Huoli itu memberi isyarat tolong kepada Tang San. Tang San mengangguk kepada mereka, dan membawa mereka ke lantai 2. Ruangan yang diatur untuk Tang San berukuran sekitar 40 meter persegi. Tidak ada kamar kecil, dan mereka tidak tahu bagaimana orang-orang Huoli memecahkan masalah fisiologis mereka. Mungkin mereka tidak membutuhkan ini sama sekali. Hanya ada satu tempat tidur di kamar, bahkan meja pun tidak, tetapi ada jendela yang melaluinya kamu dapat melihat apa yang terjadi di luar. VIP, tolong istirahat di sini. Seorang wanita Huoli berkata kepada Tang San sambil tersenyum, matanya sangat berani, sama sekali tidak malu karena dia orang asing. Tang San tersenyum dan mengangguk, maaf mengganggumu. Kedua wanita itu keluar dan menutup pintu untuknya. Tang San datang ke jendela dan melihat keluar. Dia tidak perlu menggunakan kesadarannya, dia juga bisa merasakan bahwa di luar sangat hidup. Ada suasana hangat di kota vulkan, yang seharusnya terkait dengan perayaan yang akan datang. Aku tidak berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk datang. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Aku tidak tahu seperti apa festival vulkan, tapi aku bisa merasakannya. Sejak datang ke Laut Magma Chi, Tang San selalu merasakan sesuatu di hatinya. Di sini, semua orang Huoli mengandalkan elemen api untuk bertahan hidup, dan bakat mereka juga berasal dari elemen api murni. Ini adalah situasi yang sangat istimewa, aura elemen api sangat kuat, yang dapat membuat orang-orang Huoli membentuk jantung elemen dan memperkuat diri mereka sendiri melalui jantung elemen. Solen 5 Chapter 832 Festival Vulkan. Sebelumnya, Huo Zhao mengatakan bahwa orang asing yang datang ke Magma Chihai akan berasimilasi dengan elemen api di sini, yang harus mengacu pada proses pembentukan jantung elemen.
Dengan kultivasi Tang San, tentu saja dia tidak akan berasimilasi, tetapi jika klan laut yang lemah tersesat ke Laut Merah Magma ini, dia akan kembali ke Laut Biru yang tak berujung, atau diasimilasi oleh elemen api di sini dan menjadi bagian dari itu memiliki jantung elemen. Untuk klan laut yang lemah, ini bukan hal yang buruk. Dengan jantung elemen, di bawah nutrisi elemen api, klan laut akan melepaskan nafas kehidupan, vitalitas akan menjadi lebih kuat, dan umur juga akan meningkat. Bukankah situasi manusia sangat mirip dengan klan laut? Bagaimana jika manusia datang ke sini? Akankah itu juga dipelihara oleh elemen api, dan akhirnya menjadi suku Huoli? Dengan kata lain, bahkan jika elemen api tidak dapat dikendalikan oleh suku Huoli, masih ada kemungkinan untuk membangkitkan jantung elemen. Unsur adalah yang paling murni, jika manusia dapat membangkitkan jantung elemen tersebut tentu saja merupakan hal yang baik, artinya manusia dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan unsur tersebut. Manusia hari ini, tanpa bakat apapun, seperti selembar kertas kosong. Kertas putih memiliki keunggulan dari kertas putih, yaitu memiliki plastisitas yang kuat. Fisik setiap orang secara bawaan dekat dengan elemen yang berbeda. Tang San sekarang pada dasarnya yakin bahwa jika seseorang yang secara bawaan dekat dengan elemen api datang ke Laut Merah Magma ini, maka kemungkinan pembentukan jantung elemen sangat tinggi. Bahkan jika itu tidak berhasil, kamu bisa keluar tanpa terluka. Bagi manusia, patut dicoba. Elemen apinya seperti ini, begitu juga dengan elemen lainnya, bukan? Jika manusia memiliki lautan unsur seperti magma Cihai, dapatkah manusia menggunakan kebangkitan unsur sebagai bakat mereka? Adapun bagaimana elemen laut harus terbentuk, itu adalah pertanyaan lain. Datang ke sini, Tang San jelas merasa pikirannya terbuka. Dibaptis oleh unsur-unsur, mendekati unsur-unsur, dan membentuk jantung unsur-unsur, ini jelas merupakan rute kultivasi yang sangat baik. Karena unsur-unsur ada di udara, kecuali tempat-tempat khusus seperti magma Cihai, udara luar mengandung berbagai unsur. Kemudian, selama kamu menyerap unsur-unsur yang dekat denganmu dalam proses kultivasi, kamu dapat terus berkultivasi. Bintang Falan kaya akan energi spiritual, yang berarti semua jenis elemen berlimpah. Transformasi merak yang Mei Gongzi kembangkan didasarkan pada kekuatan elemen ruang. Meskipun itu adalah kekuatan darah, yang sebenarnya dia kendalikan adalah elemennya. Mendekati elemen murni jelas merupakan salah satu jalan paling manusiawi. Dengan kreativitas manusia, ketika mereka menguasai unsur-unsur, mereka pasti dapat menemukan banyak cara untuk mengolah dan menciptakan berbagai kemampuan. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, sepertinya dia akan memulai dengan elemen. Setelah dia kembali kali ini, dia membawa orang ke pinggiran magma Cihai untuk mencobanya untuk melihat apakah ada kemungkinan memiliki hati unsur. Jika memungkinkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memadatkan elemen laut di dunia manusia, dan meneruskan metode memadatkan elemen laut. Untuk memadatkan lautan elemen, Anda dapat mencoba melakukannya melalui lingkaran keterampilan jiwa, seharusnya tidak terlalu sulit pada bintang biru dengan energi spiritual surga dan bumi yang begitu kuat. Mereka yang memiliki afinitas yang kuat untuk elemen itu sendiri dapat mengambil jalan ini. Adapun manusia dengan afinitas lemah untuk elemen, mereka dapat mengambil jalur lain yang dipelajari oleh Tang San, atau terus mengikuti jalur transformasi Dewa Iblis. Pikiran Tang San menjadi lebih jelas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Dia mulai secara diam-diam menyimpulkan cara memadatkan lautan elemen di dalam hatinya. Menguasai elemen tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat luar biasa. Hari-hari ini setelah aku keluar sendiri, negara pembuat kayu seharusnya sudah mulai dibangun. Setelah pulau-pulau terhubung, semuanya akan berjalan lancar. Dunia manusia akan benar-benar bangkit. Sementara Tang San berpikir, ketukan terdengar di pintu. Tang San membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah salah satu dari dua wanita yang telah membimbingnya sebelumnya. Wanita itu memegang nampan dengan beberapa buah merah di nampan. Halo, tamu terhormat. Ini adalah produk khusus dari kota vulkan kami, buah hati api. Ini sangat membantu untuk memadatkan elemen api dan cocok untuk semua spesies. Silakan cicipi. Tang San mengambil nampan dan buru-buru berterima kasih. Terima kasih gadis. Dia masih menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Wanita itu berkedip padanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tamu tingkat dewa? Aku merasa bahwa apa yang ingin kamu ungkapkan muncul langsung di hatiku. Kamu sangat kuat. Tang San tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Wanita itu menatapnya, mengedipkan matanya yang besar, dan bertanya,
jika aku pergi kepadamu selama festival vulkan, apakah kamu akan menolakku? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, aku masih tidak tahu apa yang akan dilakukan festival Dewa Apimu. Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, festival vulkan adalah festival kebebasan, hari ketika Dewa Api memberkati kita. Dewa Api akan memberkati semua pilihan bebas, seperti elemen api yang menyebar bebas di udara. Hati Tang San tergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan beberapa kebiasaan aneh yang pernah dia alami di alam dewa sebelumnya, dan buru-buru berkata, aku benar-benar tidak bisa memberimu jawaban yang pasti tentang ini. Mari kita tunggu sampai festival dimulai. Mendengar jawabannya, wanita itu jelas sedikit kecewa, memutar matanya ke arahnya, dan berbalik. Tang San menutup pintu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, haruskah dia berpartisipasi atau tidak dalam festival vulkan gratis ini? Tang San meletakkan piring di tempat tidur, ada 6 buah hati api di atasnya. Dia mengeluarkan satu, memindainya dengan indera ilahi, dan segera merasakan elemen api yang kuat darinya, dan elemen api ini sangat murni. Dia memasukkan buah hati api ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba, udara hangat tanpa bau turun ke tenggorokannya dan menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya hangat. Merek garis keturunan Phoenix api abadi begitu saja menyerap elemen api murni ini, meskipun jumlah totalnya tidak besar untuk Tang San, tingkat kemurniannya sangat mengejutkan Tang San. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk praktisi atribut api dengan kultivasi yang lebih lemah. Sayang sekali itu tidak berhasil untuknya. Namun, dia masih menyimpan buah hati api ini, bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik. Pada saat ini, Tang San mendengar sorakan datang dari luar, seolah-olah seluruh kota vulkan mendidih pada saat ini. Apakah ini awal dari perayaan? Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan ada ketukan di pintu lagi. Buka pintu dan lihat bahwa itu adalah Huo Xing. Huo Xing berkata sambil tersenyum, perayaan akan segera dimulai, dan saya mengundang para tamu untuk datang dan menonton upacara. Tang San tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas undanganmu. Huo Xing membawa Tang San keluar dari kediaman, menoleh dan berkata kepada Tang San, ini akan segera dimulai, ayo terbang, lebih cepat dengan cara ini. Di sini, tampaknya tidak banyak tabu. Keduanya lepas landas pada saat yang sama dan terbang ke satu arah. Tang San tidak menggunakan transformasi penglong, hanya mengandalkan energinya sendiri untuk terbang berdampingan dengan Mars. Husuang meliriknya dengan heran, meskipun Penatua menduga bahwa Tang San memiliki kemampuan atribut api, dia tidak akan terpengaruh di sini, tetapi dia masih merasa sangat aneh. Lagi pula, ketika Tang San terbang, dia tidak menggunakan sayapnya atau kemampuan atribut apinya. Kamu tahu, di Vulcan City, tidak ada elemen lain selain elemen api. Jenis energi apa yang digunakan Tang San? Itu masih dapat digunakan di kota vulkan, dan itu juga memberi orang perasaan aliran tanpa akhir.